Ketika sudah berusaha dan berupaya, nggak bisa juga, ya baru bertawakal. Bertawakal bukan bersandar pada manusia. Faham? Artinya bertawakal pada Allah Ta'ala, nggak bersandar pada manusia. Kalau bersandar pada manusia, dia minta pada manusia. Itu tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Waleh tamli amri rizki walashkil ghalbahu bidzalik, dan hendaknya jangan mengurusi urusan rizki selama itu tidak diperlukan. Sekarang siapa yang mengurusi kalian? Orang tua kalian. Ya udah, nggak usah mikirin mencari rizki. Makanya di sini dilarang kan anak-anak santri itu mau jual-jualan, kan nggak boleh. Kenapa? Karena masih ditanggung kalian. Jangan cari uang sendiri. Nanti kalau di luar sana kalian sudah berdakwah, silahkan. Supaya nggak tergantung kepada orang lain. Nanti setelah selesai. Tapi sebelum selesai, kalian belajar, selama kalian masih ada yang menanggungnya, jangan kalian mencari. Terus apa yang lakukan? Tawakal pada Allah. Tawakal dalam rezeki kalian yang sekarang ini sedang Allah titipkan kepada siapa? Orang tua. Seperti diceritakan, ada dua orang sahabat Nabi. Yang keduanya itu bersaudara. Satunya selalu ikut Nabi, mengikuti pengajian Nabi dan juga langkah dakwahnya Nabi, sementara yang satunya lagi dia itu bekerja untuk memberi makan kepada keduanya, dirinya dan juga saudaranya itu. Suatu waktu sahabat tersebut datang kepada Nabi, sahabat yang bekerja datang kepada Nabi mengadukan kepadanya saudaranya yang tidak bekerja, yang selalu mengikuti Nabi itu. Maka kemudian sahabat tersebut berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ini saudaraku nggak mau kerja, saya yang sibuk kerja, saya memberikan makan dia. Maksudnya mengadukan, kerja sama-sama dong, gitu loh maksudnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La'allaka turzaku bihi. Mungkin yang kamu dapatkan sekarang itu karena dia. Karena berkat kamu mencari makan untuk dia, maka Allah mudahkan kamu mendapatkan rezeki. Nah, jadi jangan dipaksakan. Dia mencari ilmu, biarkan. Itu jadi sebab engkau akan mendapatkan kemuliaan dengannya. Bahkan menjadi sebab engkau akan mendapatkan rezeki yang mudah. Nah, sehingga apa? Kemudian sahabat Nabi itu merasa tenang. Diperbolehkanlah saudaranya itu untuk selalu mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, dan biarkan yang mencari rezeki itu adalah dirinya. Sehingga kedua-duanya itu sama-sama dalam kemuliaan. Kedua-duanya sama di dalam jalan yang benar. Kedua-duanya itu sama-sama dalam ranah riayah dan hidayah daripada Allah SWT. Nah, sama seperti ini. Ada dua orang saudara. Yang satu bekerja, yang satu nggak bisa bekerja. Yang bekerja itu berkata begini kepada yang tidak bisa bekerja. Rezeki itu adalah sesuatu yang kita cari. Kalau kita nggak cari, bagaimana akan datang? Sementara yang satu yang nggak dapat pekerjaan itu dia bilang tidak, rezeki itu Allah yang menentukan. Walaupun nggak bekerja dia akan datang. Kalau gitu kita buktikan, kata dia. Baik, dia di masjid seperti biasanya, nggak ada kerjaan, dia di masjid berzikir pada Allah SWT. Satunya dia bekerja. Setelah dia bekerja, dia dapat uang, dia beli anggur untuk dimakannya, untuk merasakan apa yang diusahakannya dengan rasa capek dan penat serta letih yang luar biasa itu. Begitu dia dapatkan anggurnya, dia makan, dia menikmati anggur tersebut. Terpikirlah saudaranya itu yang di masjid itu, kesian juga ya dia. Dia nggak makan dan dia tidak bisa menikmati anggur seperti ini. Akhirnya apa? Bawalah anggurnya kepada saudaranya itu, makan berdua bersama-sama. Akhirnya katanya adiknya itu yang dia nggak dapat pekerjaan dan nggak bisa bekerja, dia bilang, betul kan apa yang aku katakan, dan betul juga kan apa yang kamu katakan? Apa itu? Saya tidak bisa makan anggur kalau nggak bekerja. Itu perkataan abangnya itu. Nah, tapi yang adiknya yang punya komitmen, dia berkata begini, bahwasanya yang ngasih rezeki itu Allah. Walaupun nggak bekerja, dia akan dapat. Subhanallah, kamu yang bekerja, kamu ikut makan. Tapi saya nggak bekerja, saya ikut makan juga di situ. Gitu. Sama-sama benarnya. Yang pertama, dia itu dalam keadaan kasab, mencari, berusaha. Yang kedua, karena dia nggak bisa kasab, karena memang tidak ada kesempatan, dia bertawakal kepada Allah. Dapat juga dua-duanya. Nah, jadi jangan sampai kita menyampingkan yang namanya usaha dan upaya. Harus ada. Gitu.
Nah, tapi ketika kalian itu thalibul ilm, kalian mencari ilmu, jangan kalian sibuk dengan sesuatu yang terkait dengan dunia. Karena apa? Masih ada yang nanggung. Tapi ketika sudah tidak ada yang menanggungnya, atau ketika kalian sudah selesai mencari ilmu, cari supaya tidak tergantung pada orang. Oleh karenanya Imam Ali Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, pengarang kitab Simtud Duror, beliau katakan, in husta ilman fattahid khirfatan tasunu ma'al wajhi la yubzalu wala tashinul ilma bi an turasailan fasya'nu ahlil ilmi an yus'alu. Artinya, in husta ilman, kalau sudah kamu dapat ilmu, ya, sudah selesai belajarnya di pondok ini, fattahid khirfatan, cari pekerjaan yang bisa menghasilkan uang sehingga kamu bisa makan. Jangan sampai tergantung pada ilmu itu. Wala tashinul ilma, jangan kamu jelekkan ilmu biantu rosailan, dengan cara kamu itu tampak minta-minta kepada orang lain atau mengharapkan kepada orang lain. Jangan. Kenapa? Fasya'nu ahlil ilmi, karena biasanya orang yang punya ilmu itu ayus alu, mereka itu diminta, bukan meminta. Nah, itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, oleh karena itu maka sekarang karena ada yang menanggung, jangan kau pikirkan. Nah, kalau kalian sudah berusaha kasab sekarang ini mencari dan tidak bertawakal kepada Allah, itu salah. Kenapa? Karena kalian sedang sibuk dalam satu hal yang lebih mulia dan hal yang lainnya sedang ditanggung oleh Allah Ta'ala. Kenapa kemudian kamu mencampur aduk antara keduanya? Majallah min qalbaini fi jawfin wahid. Allah Ta'ala tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga badan seseorang gitu. Nah, jadi kalian sudah paham kan kapan kita harus bertawakal? Nah, itu. Jadi kalau kita itu harus berkasab, kasab dulu. Sudah kita berkasab, cari-cari kasab, kemudian nggak dapat juga, baru bertawakal. Atau ada yang menanggung, bertawakal. Urusan makan kita, seperti sekarang kan kalian nggak mengurusi masalah dunia kalian sama sekali kan, nggak mempersiapkan, nggak memplanning dan sebagainya, dan tidak mengusahakan. Karena apa? Ada yang mengusahakan. Siapa dia? Orang tua. Tapi kan kalian nggak tahu. Kadang-kadang orang tua itu bangkrut. Karena orang tua itu harus meninggal dunia. Ketika sudah bangkrut, ketika meninggal dunia, tawakal pada Allah. Dan ketika dia menanggung, tawakal pada Allah. Nah, karena yang kalian dapatkan kan tetap signifikan, ya kan? Berkesinambungan. Kalau semua dikasih uang jajan sama abah kamu 150.000 setiap bulannya, ya udah itu kan yang kalian dapatkan kan? Selebihnya gimana? Tawakal pada Allah. Berbeda dengan orang yang berbisnis, yang berusaha dan sebagainya, maka dia itu fluktuatif. Jadi kadang-kadang dapat sekian, kadang-kadang lebih banyak, kadang-kadang lebih sedikit dan sebagainya gitu. Tergantung pada apa? Tergantung bagaimana dia itu berusaha dan bagaimana dia itu menjual barang-barang jualannya. Tapi kalau kalian kan tidak. Kalian tergantung. Nah, tergantung di sini apa? Tergantung kepada Allah. Kemudian kepada orang tua. Itu namanya tawakal. Nah, jadi seorang thalibul ilm itu harusnya di dalam makannya, dalam urusan dunianya, karena dia itu sibuk dengan mencari ilmu, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah. Tapi bagi yang bukan thalibul ilm, jangan bertawakal. Berusaha dulu, berupaya dulu, baru kemudian bertawakal. Jadi pahami benar-benar. Jadi jangan salah faham, jangan gagal faham. Bukan semuanya orang itu harus bertawakal, tapi ketika dia itu masih bisa berusaha dan berupaya, maka hendaknya dia itu harus berusaha dan berupaya. Ketika sudah berusaha dan berupaya, nggak bisa juga, ya baru bertawakal. Bertawakal bukan bersandar pada manusia. Artinya bertawakal pada Allah Ta'ala, nggak bersandar pada manusia. Kalau bersandar pada manusia, dia minta pada manusia. Itu tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Nabi SAW pernah kedatangan satu orang miskin. Dia datang kepada Nabi SAW meminta-minta. Nabi nggak pernah menolak, tapi kebetulan pada saat itu dia tidak punya apa-apa. Maka kemudian Nabi SAW berkata begini, kamu punya baju yang lebih daripada baju yang kamu gunakan itu, Galia bawa ke sini. Dibawalah bajunya, pakaiannya selain yang digunakan itu. Kemudian diumumkan kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau beli baju ini? Siapa di antara kalian, dipegang oleh Nabi, dikatakan siapa di antara kalian mau beli dengan baju ini? Akhirnya karena Nabi yang
menjualnya, maka kemudian banyak sahabat Nabi yang meminat, sampai kemudian yang paling tinggi dijual oleh Nabi SAW dengan harga itu. Uang itu kemudian diberikan oleh Nabi kepada fulan, sahabat tersebut. Dikatakan, kamu beli kapak. Apa kapak? Pisau itu yang besar itu untuk belah-belah kayu. Kemudian kamu cari kayu, kamu jual. Jadi karena dulu kan kalau mau masak-masak itu kan harus pakai kayu bakar. Dia cari itu. Sehingga apa? Setelah 2 minggu datang lagi pada saya, melapor pada saya, apa yang kamu hasilkan? Subhanallah, dijual oleh Nabi pakainya 1 dirham. Setelah 2 minggu, kemudian uang itu menjadi 10 dirham. Dilaporkan kepada Nabi SAW, ini Nabi yang aku dapatkan dengan cara mencari kayu bakar itu. Apa kata Nabi SAW? Begitulah harusnya. Kalau kita mau bisa berusaha. Masih kita bisa berupaya. Jangan merendahkan diri di depan manusia. Karena orang yang merendahkan diri di depan manusia berarti bersandar kepada dia. Jangan bersandar pada dia. Kalau kita itu meminta kepada seorang Bani Adam, sekali mungkin dikasih, 2 kali mungkin sudah mulai jenuh dia itu mengasihinya, 3 kali akhirnya dia itu tidak suka bertemu dengannya. Sebaliknya Allah SWT, kita meminta pada Allah Ta'ala sekali masih kurang, 2 kali tambah senang Rasul Allah Ta'ala, 3 kali tambah senang, sampai berkali-kali tambah senang Allah Ta'ala. Kenapa? Menyandarkan dirinya kepada Allah. Tapi manusia tidak. Jadi manusia itu kebalikannya sifat Allah. Kalian datang pada Ustaz, kalian semua Ustaz sayangi sebagai muridnya Ustaz. Kalian minta pada Ustaz, Ustaz minta uangnya, Ustaz kasih. Sekali. Datang lagi, minta, Ustaz sudah mulai ini kurang baik ini akhlaknya. Tuh, timbul seperti ini kan. Karena memang harus seperti itu kita diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan berpasrah diri atau tergantung pada manusia. Minta lagi ketiga, kita akan nasihati dia. Nah, itu manusia. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak, tambah kita mengulang-ulang doa kita, tambah besar karunia yang Allah berikan kepada kita. Setelah apa? Setelah bertawakal, itu maksudnya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, afhasul halal as-su'al. Paling jeleknya, paling kejinya sesuatu yang halal memang kita lakukan, itu adalah minta-minta. Jangan minta-minta. Kalau bisa kepada orang tua pun jangan pernah minta. Kepada suami pun jangan pernah minta. Karena kalau kita minta berarti kita merendah. Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, al-yadul ulya khairum minal yadis. Yang memberi itu lebih afdal daripada yang diberi. Kita itu mau yang lebih afdal. Karena kehidupan ini ada sebuah kompetisi. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita itu berkompetisi. Ustaz nggak mau kalah dengan kalian. Kalian juga harus jangan mau kalah dengan Ustaz. Ustaz bisa begini, anak harus bisa. Anak kan muridnya, anak kan anaknya harus bisa. Bahkan anak harus lebih dari Ustaz. Dan Ustaz bangga kalau kalian itu bisa lebih dari Ustaz gitu, dalam segala hal. Ustaz senang kalau semua ada yang minta takrir, ya, kata pengantar dalam kitabnya, bukunya, walaupun itu sama, Ustaz juga punya kitab di situ. Ustaz senang, ambil dari kitab Ustaz. Uraikan dengan bahasa kalian, dengan bahasa yang terbaru, karena bahasa Ustaz dulu waktu menulis bukan bahasa anak-anak muda sekarang, beda. Ustaz senang. Jadi bukan malah kita merasa bahwasanya murid kita ini saingan kita, tidak. Malah Ustaz gembira, bahagia. Kalian bisa lebih. Ustaz pertama menulis umur 17 tahun, yaitu kitab Problematika Haid dan Permasalahan Wanita itu pertama kali yang Ustaz tulis. Kalian bisa di bawah 17, oh bagus. Tapi kalau sudah lewat 17, itu jelek banget gitu. Karena biasanya yang ada pada guru itu ada pada murid. Tapi ternyata itu sudah gagal kalian bisa terapkan. Gitu. Ustaz bangga kalau kalian umur 17 tahun kalian sudah bisa menulis seperti Ustaz dulu. Gitu. Tapi kalau sudah lewat, nggak bisa juga. Umur 21 baru menorehkan tinta emas menulis sebuah buku dan sebagainya. Itu sudah sebuah kegagalan itu. Kenapa? Salah sendiri. Kenapa belajar sama Ustaz itu? Belajar sama Ustaz, ya paling enggak kalian harus seperti Ustaz. Dan bukan Ustaz
merah bangga, kesian deh loh, mau punya Ustadz. Ustadz sudah nulis kitab 26. Kalian berapa? Nah, Ustadz menuntut pada kalian. Ya, katanya dikatakan mafil aba fil abna, yang ada pada orang tua ada pada anaknya. Antum anaknya Ustadz. Apa yang telah kalian lakukan? Nah, Ustadz bisa sabar begini, kenapa kalian nggak bisa sabar? Ustadz gigi dalam dakwah, kenapa kalian nggak gigi? Ustadz hilang capeknya, penatnya kalau dalam dakwah, kenapa kalian nggak begitu? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Itu merupakan sebuah tantangan yang harus kita jalani. Nah, kenapa? Karena kaidah itu tidak akan terlepas daripada kehidupan. Nah, oleh karenanya seseorang yang hebat itu berangkatnya dari sebuah pertanyaan. Seseorang yang hebat itu berangkatnya daripada sebuah pertanyaan. Jadi kenapa? Bagaimana? Kita meraih sukses itu selalu dengan kenapa dan bagaimana caranya, kenapa harus begini dan bagaimana caranya. Nah, itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kenapa harus jadi istri yang solihah? Bagaimana kita menjadi istri yang solihah? Nah, harus jawab kalian. Karena seorang wanita yang solihah adalah seorang wanita yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya Muhammad. Bagaimana caranya? Nah, itu yang kita cari untuk meraih kesuksesan sampai kalian itu sukses menjadi seorang istri yang solihah. Nah, jadi kalau kita itu tidak pernah menjawab sebuah pertanyaan dalam kehidupan ini, jangan pernah bermimpi untuk menjadi orang sukses. Jadi dari sekarang harus berani untuk menghadapi tantangan. Jangan dibully sama anak kamarnya langsung dia itu sudah pasrah. Jangan, hidup itu berat. Hidup itu bukan sesuatu yang mudah, sulit. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad yang karenanya Allah ciptakan langit dan bumi, surga dan neraka, matahari dan bulan dan semua alam semesta. Tapi lihat bagaimana kehidupannya. Bagaimana yang dihadapinya. Gangguan dan cobaan dan sebagainya. Sangat luar biasa sampai-sampai Nabi SAW menantang kita, kalau kalian merasa tertimpa dengan musibah yang berat, ayo coba bandingkan dengan musibahnya Nabi, nggak ada apa-apanya kita. Kamu baru saja ditinggal mati oleh ayahmu, Rasulullah melihat wajah ayahnya nggak pernah. Kamu merasa bahwasanya kamu baru saja ditinggal oleh ibumu, Rasulullah ditinggal oleh ibunya setelah umur 6 tahun. Nggak ada kasih sayang, sentuhan kasih sayang dari orang tua laki, ada daripada orang tua perempuan. Nah, tapi lihat bagaimana Nabi SAW menjalaninya. Bersyukur. Nah, itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini. Harus suka dengan tantangan. Jadi kalau ada tantangan, jangan malah kita itu lari. Langsung datang pada Ustadz, langsung datang pada orang tuanya, Ustadz minta izin, apa? Berhenti. Kenapa? Dibully. Jangan. Masalah itu dihadapi. Karena masalah itu Allah berikan kepada kita supaya kita dewasa. Jadi proses pendewasaan diri itu dengan masalah. Jadi jangan biasakan kita itu lari daripada masalah. Hadapi masalah itu. Karena setiap masalah pasti tuntas. Nggak ada masalah nggak tuntas. Gimana caranya? Nah, masalah itu tuntas dengan kita menyelesaikannya, menghadapinya, cari solusinya. Jadi bukan malah kita lari. Kalau lari tetap masalah itu ada, tetap nggak bakal selesai itu. Sampai kapanpun nggak bakal selesai. Berarti kamu punya PR. Jadi masalah supaya tidak jadi PR, selesaikan. Nah, caranya apa yang menyelesaikan? Caranya dengan salah satu daripada 3 itu. Yang pertama, ittaqillah haitsu kunta. Bertakwalah kepada Allah. Selama kita bertakwa kepada Allah, jangan takut akan terjadi sesuatu yang akan membahayakan kamu. Nggak bakal terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, adbi isayyi'al hasanah tamhuha. Kalau ada orang tidak baik kepada kita, baiki. Kenapa dia itu kok sinis kepada saya? Kenapa dia itu memandang saya dengan rasa benci? Aku jadikan sekarang ini merupakan sebuah tantangan. Aku jadikan sekarang dia nggak suka sentimen kepada saya. Sebentar lagi dia itu akan senang kepada saya. Gimana? Kasih. Baiki dia. Berbicara dengan lembut. Akhirnya berubah. Suatu pencapaian itu. Kemudian yang ketiga, senjata kita, wa khaliqin nas bihulukin hasan. Berakhlaklah kepada semua manusia dengan akhlak yang baik. Itu kata Abu Yahya Hasan, abahnya Ustaz. Kalau kita bisa menerapkan 3 senjata Nabi ini, maka kita hidup di mana saja sebagai raja. Dimuliakan, diberikan keamanan, diberikan kesejahteraan, karena 3 itu. Nah, oleh karenanya Nabi SAW berpesan kepada sahabatnya, kepada semua umatnya dengan pesan yang 3 itu, dan semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian, sehingga kalian menjadi wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang kokoh, wanita-wanita yang dididik,
oleh seorang pendidik dan didikannya itu bersambung sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semuanya kalian mempunyai pondok pesantren, mempunyai madrasah diniyah, mempunyai majelis taklim sebagai pendidik daripada banyak manusia, terutama yang perempuan. Ala hazin yakunatin salihah wala manawasa salih. Al-Fatihah.